Tirulah perangai labah, jangan ditiru langau hijau. Malah dek buruknya langau hijau ko pak, ada orang Sumando di Minang, Sumando langau hijau ko nama. Masjid Al-Falah yang hadir ini dikembalikan oleh Allah rohnya. Ada mungkin yang jam 2 tadi, jam 3, jam 3.30, jam 4, dan mungkin ada juga nanti jam 9. Nyo ndak ada salat subuh, ndak ada mencuci muka. Baik itu jaga laloknya cari rokok. Kemudian ada risiko ya ludah tersisonya itu saya. Ada yang seperti itu. Ya. Alhamdulillah, kalau orang tidur itu disamakan dengan orang mati, tentu saja ada terjadi orang tertidur kemalingan. Karena dia tidak sadar orang tidur itu. Otaknya diistirahatkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang angok orang lalu, kok kadang dari orang jago. Ya, bekaruah. Naninya tak tahu, awak nan duduk tahu. Alhamdulillah, kita puji Allah, ternyata kita ini dikembalikan roh kita pagi ini. Kita mulai lagi dengan kegiatan ibadah. Mungkin tadi ada bapak yang salat hajat, ada hajat yang belum kesampaian, minta dengan Allah salat hajat. Kemudian sangat harap nanti timbangan berat sebelah ke kanan, bapak tambah dengan salat tahajud. Kemudian ditambah dengan salat wisir, salat sunat taubat. Dan ada juga mungkin yang ragu memilih jodoh. Dan mudah-mudah salat sunat istikharah. Jadi kalau dia doa orang calon kawak dua, nanti kunyang lanse, iduangnya mancuang, kutiko bantu berangnya, bantu galak jo, ya kan? Kemudian ada hitam manis, rambut garitiang, gigi putih. Ragu memilih istikharah. Lah istikharah 2 kali Pak Ustaz, karena hati keduanya, nikah keduanya. Ya kan? Jangan berfikir banyak. Ya kan? Itu. Ya kan? Nih, sudah istikharah tidak tentu pilihan no. Keduanya hati karena nikahi. Mudah-mudahan Allah akan memberi rezeki ya. Dengan tanggung jawab yang bertambah, Allah akan menambah rezeki. Amin. Ya Rabb. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu. Jadi masjid kita ini Al-Falah. Berusahalah kita menjadi orang yang menang. Menang yang mana? Menang jangka panjang di akhirat. Karena kemenangan yang kita peroleh di dunia ini itu kemenangan sementara. Tidak ada yang kekal. Itulah dunia. Maka Allah berkali-kali mengingatkan dunia itu permainan dan senda gurau. Kalau ada yang merasa senang, itu kesenangan yang menipu. Mata'ul gurur. Jadi kalau ingin menang yang sebenarnya, itu kemenangan di akhirat. Tapi mencarinya selama kita diberikan waktu dan kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, semenjak kita balik sampai kita meninggal. Itu waktunya tidak panjang Pak. Kita mulai diikap setelah mukallaf. Kalau laki-laki suaranya lah kurik-kurik, itulah bermimpi segala macam, itulah mulai dipereton dosa jopalo. Ya kan? Semenjak itu kita bisa beramal sampai batas usia. Kaum muslimin kalau kita perhatikan banyak dalam usaha di dunia ini, ya kan? Ketika kita produktif, beramal juga begitu. Mungkin bapak-bapak yang ditakdirkan oleh Allah sudah salat di atas kursi, itu kan bukan kemauan kita. Ya kan? Tapi tidak bisa kaki disimpuhkan lagi.
Maka jam beramal itu sempurna ketika kita sehat, ketika kita muda. Tapi banyak di antara kita, termasuk saya, melalaikan waktu muda itu untuk memperbanyak ibadah. Benar kan? Benar. Allah gak mau mua baru baik. Ya kan? Untung saja lah ya dapat hidayah jo. Ada jo orang lah gaek pak namanya Ibrahim tukang cukunya alinya sembahyang ni. Nama rancak banaib. Kalau ndak ke sembahyang galah dia jelah nama menga Ibrahim. Ya kan? Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita karena mungkin ibu bapak nanti adalah salat sunat ya. Kita baca surah An-Nahlu ayat 6 ke 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa auha rabbuka ilan nahli. Ketika berilham, berwahyu, menyampaikan Allah kepada serangga yang bernama tawon atau lebah. Kece Allah ke lebah ko. Bagaimana Allah mengatakan ini kepada lebah, itu tidak perlu kita pikirkan. Ya kan? Kaum muslimin, kata Allah kepadanya, kalau dengan bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran, anittakhidhi buyutan minal jibal wa minas syajari, dan pohon-pohon, wa mimma ya'rishun. Jadi lebah ini yang pertama dikeceeng ke Allah, di Allah kayaknya, ya kan, buat rumah sampai tinggal dulu, jangan mengontrak panjang saja. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ini ayat pak. Apalah lebah itu? Tapi kenapa disuruh oleh Allah membuat sarang? Karena istri lebah itu banyak pak. Pejantan lebah itu banyak, istrinya tidak banyak. Jadi lebah betina itu kadang badannya pak nyosanangan sedek suaminya. Dia batalu salah dalam sarang. Kau tidak usah kerajol. Orang kini mencari bini nang kerajo jangan payah nawat. Ya kan? Ambo bini ambo ndak kerajo dulu ndak payah nambol. Malah semperodnonya mendidik anak di rumah pak. Ya kan? Awak sekerajo seorang. Tidak payah. Banyak terjadi sekarang pak, perempuan-perempuan bekerja, kita ndak buruk sangka ini, dia perawat dinas malam. Ajo dokter dinas malam ala selingkuh deh. Dek lah bawa taruh rasa lakinya seleng. Banyak terjadi itu pak. Nah, jadi sebenarnya menurut Islam padusi korancak bakuruang di rumah. Nam pertama sekali bakuruang di rumah tu kulitnya rancak, ditambah lo bajilbab tak tutui sadon. Ya kan ketikanya waka di suaminya onde barasia serupa rabuang bakubak. Tapi kalau panen-panen di luar ke sawah basisi barana ke dia hand body nyo kasih yo. Ini bapak-bapak. Lebah begini. Adinda engkau diam sajalah dalam sarang, biarlah kami cari. Jadi lebah tu di mana suruh di Allah membuat sarang di rumah-rumah penduduk, di pohon-pohon kayu. Pohon kayunya nama gatah, lansek, durian, ambacang, kuini. Asinan membuat sarang. Ya kan? Itu lebah itu. Hebatnya dia walaupun tidak pernah kuliah di Fakultas Teknik Sipil, tapi lebah itu kaum muslimin sebagai arsitek untuk bangsa lebah, dia adalah yang paling pintar. Sarang lebah itu tergantung pak, pintunya ke mana bawah, ke mana madoknya, ke bawah pak. Tapi manisan indak terbuang. Coba bayangkan itu. Manisannya di dalam sarang itu tidak tertumpah keluar. Padahal begini, bukan menelentang. Jadi raja lebah ke lebah. Banyak yang dipelajari di lebah tu. Di mana enggak? Di pohon-pohon kayu nomor asia, lanse, cubada, kuini, manggi. Sehingga pohon-pohon itu membentuk manisannya. Kalau lebah sialang pak, tu coklat.
Kalau labah Dharma Seraya, kuniang manisan. Labah Batu Busuk, sama jo Tangguli. Karena nyo di Batang Manggi. Labah Dharma Seraya, nyo di Lansik, kuniang. Mujo labah, kau ndak enggok di Batu Baru. Kau ndak itulah hitam manisan. Itu lebah. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, ketika dia hinggap di Batang Nangka, Batang Cubadak, Batang Lansik, nyo ndak do melapor tu do Pak enggok se. Tapi bara lamo nyo enggok sedan Pak Ustaz, paling lamo 3,5 bulan. Itulah pandai anaknya tabang. Apa faedahnya dia hinggap di pohon nangka tadi? Orang maliang ke menjelok Cubadak nak lantengan. Sebab itu, nyo jago dek labah tadi. Tu ada Cubadak masa aja nih. Tak sesuai, aku pihak balik dari sini, mereka cek. Pantak dia labah aku cek. Dia urungkan niatnya oleh maling tadi. Iya kan? Jadi lebah itu Pak, diperhatikannya. Tinggal di tempat yang bersih, yang dikonsumsinya yang bersih, yang dikeluarkannya yang bersih. Pantas Nabi mengatakan dalam hadis, dengan hadis pendek, al-mu'min kan-nahli. Orang mukmin itu kayak lebah. Bagaimana lebah? Hinggap di tempat yang bersih, yang dimakannya yang bersih-bersih, saripati bunga dan buah, yang dikeluarkannya yang bersih, yaitunya manisan atau madu. Tidak ada orang yang tak tahu terus madu labah tu be. Ya kan? Sehat awaknya. Nampak dia tu di madu. Ya kan? Ya. Kalau madu itu, ya kan? Kesehatan. Nah. Jadi orang mukmin di matingga Pak ndak jadi saliang kaneh. Kutiko labah tu tabang rusak di nyodahan Cubadak. Ada daunnya gugur, ada rantiangnya patah, ndak. Ya kan, selesai dia bertelur dan beranak, anaknya pandai tebang, dia kasih kode kepada orang punya Cubadak. Tabangnya satu. Katanya tu, nih, terima kasih ya ni. Kami menumpang di Batang Cubadak ni. Dahulu ini kami lah tersasak batalu hendak melapor ke kami ke Pak RT. Kini kami kata abang lah. Selama kami enggak Cubadak lah masak. Tak taluk diorang maliang ambil kami jago. Rantiang tak kami patah, daun tak kami gugurkan, batang tak kami rusak. Ba'a tadi Cubadak tu kami enggoi, kami tabang mode tujuh. Aturan mukmin tu Pak. 5 tinggal tidak merusak lingkungan. Ya kan? Kebanyakan orang Pak, 5 tinggal sinam hutang. Ya kan? Ya kan? Kalau ada orang pindah Joto Cigak Baru tengah malam jam 2 tu Pak, tu orang banyak hutang tu. Meninggal penyakit sedih menggok, sama jalan hijau. Ya kan? Apalah mencelik langau hijau? Mana rancak je lebah? Kalau bantu rancak langau hijau Pak, kaniangnya data, kulit serupa kumbang jati, rajari kakinya sama panjang, labah kaniang tabudu, kulit pirang, kaki panjang sebelah. Dari segi fisik, ganteng langau hijau dari labah. Tapi perangai kurang ajar langau hijau. Dima tinggal, dima sudui, nyoba bini senan. Atunya tinggal sebini, nganduangnya bini lejele. Ya kan? Dima tinggal penyakit ting, sudah nyoenggok di bangkai, nyoenggok lokalote. Lain tak ada orang di Pekanbaru kena bentuk langau hijau tu. Tak ada. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi orang mukmin itu tidak sembarang makan, Pak. Dia tahu yang akan dimakan itu yang halal. Karena apa? Dia diolah di dalam tubuh menjadi darah. Darah itu mengalir dengan oksigen terus ke otak. Otak memerintahkan anggota tubuh. Jadi orang yang terdiri tubuhnya dari makanan yang haram, maka perintah otaknya mengerjakan yang haram. Bahayanya apa?
kullalahmin nabata haramun fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah jadi tempatnya. Jadi kalau pernah begitu, tobatlah setiap hari. Tobatlah kepada Allah. Karena berapapun besarnya dosa, Allah bersedia memberikan ampun. Malah kita disuruh segera minta ampun tuh Pak. Kenapa? Umur kita pendek. Ada ayatnya kita disuruh segera minta ampun? Ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhan. Apa rahasianya ini? Pertama, Allah sayang kepada kita, Pak. Jangan bergelimang dosa berkepanjangan. Yang kedua, kenapa kita disuruh segera? Jangan menumpuk dosa itu. Iya kan? Coba Bapak bayangkan, awak lalu malam, Pak. Kan tak banyak berbuat dosa itu, dok. Iya kan? Maka disuruh kita minta ampun pagi, salatnya 2 rakaat. Sudah salat subuh kok kita pai mencari bau sahur. Iya kan? Tak buat lo dosa. Datang lo tengah hari zuhur minta ampun. Sudah salat zuhur balik lo bau sahur balik. Tak buat lo dosa. Minta ampun lo waktu asar. Masih ada waktu untuk berusaha sampai maghrib. Ya kan? Malah ada orang di dunia ini, Pak. Kalau siang lalu malam bau sahur. Itu lo takdirnya. Ya kan? Bapak itu. Ya menggalai nasi malam tu. Menggalai makanan. Toko nak ada menumpang. Sedih trotoar. Kendak diemper toko orang. Tapi kadang-kadang orang nan membuat rumah makan model itu tu Pak juga robak. Lama. Tadi malam membawa dibawa di Estoni makan. Iya kan? Mak semalah 2 tanah. Lalu itu sekecil membawa ni semalah 2 tanah. Tambah lojo panggang ikan gurami di kampung Ambo Kalui namanya. Ya Allah ya Tuhan. Masuk serogo je lah situ ni kamanya. Ini. Ya kan? Orang seperti itu Pak, kalau dia taat itu, berusaha malam hari, iya kan? Dia taat, tidak tanggung-tanggung Pak. Kadang-kadang manusia dek bau sahur kok Pak, lupa menyembah Allah. Ada enggak? Sebenarnya manusia kok mana jadi juga bau. Jadi manusia le Pak, tapi kadang-kadang mengerti kabau dari manusia. Baca ceritanya Ustaz. Gua ada cerita klasik. Dulu kan lu nado mesin bajak kau dah. Jadi orang membajak juga bau. Iya kan? Dipasangi kabau kau. Diletakkan pasang ke kudunya. Dia tali. Dia bajak. Dihalau. Hanya turi tanah dia bajak. Habis kau ditanami padi. Kalau membajak orang kau sejak pagi sudah salat subuh kau. Zuhur orang azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung ke bawah ke tagak Pak. Telingonya tagak lo. Telingonya kan panjang tau. Hanya hitung kata. Bang ke tagak ang kecil orang baca. Tak terdengar ada orang azan je. Kecil orang majak kau ke salat wang. Ada ni malah salat dan kabau. Tak ada kewajiban dan salat. Cuma ada patuh kang membajak sawang. Wang kan orang kan salat lalu je. Pai bau dua, pai tahara, sucian badan, sucian hati, madok ke Allah je. Lah sudah salat beko adalah lapelo panek deh sudah makan rumput, sudah bakubang. Iya kan? Awang lah lapeh pula kewajiban angka Allah. Membajak lo awak balik melaki waktu asar kecik kabau. Akhirnya bertanya membuka jemaah Musaji Al-Falah, benar yang diusulkan kerbau ini atau salah? Benar. Tapi orang kan tak mau apa?
Sawah seketik lainnya taruh salah aja. Tambahnya dia tidak lo salat. Alai sama orang dia ni macam kau. Mana jadi orang tadi juga kau. Ini. Ada orang waktunya habis untuk mengumpulkan harta dunia tapi tidak beribadah. Pabilonya datang ke musajid setelah mati saya di muka imam lah lalu. Lah mati saya dibawa ke musajidnya. Di muka imam lah. Bersama-sama orang salat kan. Iya kan? Nah. Kutikonya sakit berpetaruh lo ke anaknya. Nak, tanah awak kan ada di muka musajid. Kalau mati ayah hang kubuan sinan yo. Bab itu ya boleh terdengar aja dah ya orang azan. Sadang hidup kelera tu ndak ke musajid dah. Lah mati lo keterdengar orang azan nya. Ini anehnya manusia. Lah kita taruhin cerita labah tadi. Ingat ya Pak, al-mu'min kan nahli, orang mukmin seperti lebah. Di mana tinggal dia menjadi suatu apa bagi lingkungannya ya. Public figure lah. Kalau pindahnya dari sinan kehilangan orang Pak. Nih si anu dan tinggal sehari itu elok wah nah perangai sama je lah Pak. Kinilah pindah senyo kehilangan awak. Tapi kalau bantu langau hijau perangai awak Pak, menang pindah dulu saja kok indak berubah perangainya nak mati dan tembak batu je. Itu kan? Atau kalau langau hijau Pak. Kaum muslimin maka yang dikeluarkannya bersih. Anaknya konsumsi lanse, manggi, durian, cubada. Ya kan? Dah lebah makan yang kotor. Artinya orang mukmin itu apa yang dimasukkan ke dalam lambungnya itu yang dihalalkan Allah. Atau makanan itu halal tapi uang membelinya haram, jadi haram juga dia. Kadang-kadang orang kok kanyo punta sekaji kok Pak. Katanya kok di makanan halal tu nan haram tu sanjo para siang kanyo keluar balik. Nang keluar balik tu ampasnya. Ya kan? Gizinya, proteinnya jadi darah daging. Ada lo nyebut lo pantun. Nani jua nan tali, nani isu nan kini. Kok masuk neraka kalau sama dakwah seorang saja. Masuk neraka tu ya bersama-sama Pak. Malah Allah mengecewakan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Banyak isi neraka tu dari surga lah. Mudah-mudahan tak awak nak masuk neraka tu. Benarkah demikian? Bacalah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi banyak isi neraka itu. Tapi yang jadi masalah kok bersama-sama dalam neraka itu lahi tahan. Tabakar itu itunya. Ibu-ibu tidak usah masuk neraka, beko kan membuat sambal di rumah. Akapi sendok angin itu juga tiak. Kau tidak kasih junjung ratok ibu dia. Lapis ke sungai Lansik ni. Ada orang yang akan tahan. Kalau terbakar di dunia, mati, habis. Tidak ada rasa sakit lagi. Tapi terbakar di dalam neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hancur kulit belulang, tulang belulang tadi, baddalnahum, ditukar dengan kulit yang baru, liyazuqul azab. Jadi supaya aman awak, tidak tersiksa nanti di akhirat, tirulah perangai labah. Jangan ditiru langau hijau. Malah dek buruknya langau hijau ko Pak, ada orang Sumando di Minang, Sumando langau hijau ko nama. Sumando ko kan nampe, Sumando niak mama tu narancaknya. Bani Sumando niak mama ko,
ko elok rata lidahnya, bau musyawarah jemu pakai, ko elok rata tangannya, bau memupuk jemu lambut. Ka kunci nan narik, ka puro nan taguah, ka pauni bilik nan dalam. Ya kan? Dia akan jadi pemersatu di rumah tangganya, bukan memecah belah. Itulah semando ni mama. Nanti golek ndak donan selesai tu Pak. Nomor 2 semando lapik buruk. Lah batuk-batuk mama di laman ke naik rumah, hanya bagalui je bininya. Ya kan? Atau semando lapik buruk. Ya kan? Kalau teranga mama rumah awak ke naik rumah, dulu kan ndak ada bel dah. Kalau ke naik rumah dun sana tu orang Minang dulu. Dia ndak batuk sebenarnya dah. Atau kodenya. Kok ndak berbaju sumandonyo, kok ndak bersarawa sumandonyo, bisa segera berpakaian. Mendengar batuk tu. Kalau kini kan ada bel. Ya kan? Kini orang nyelonong-nyelonong sini rumah dun sana apa? Lah kan? Kok ada pak nomor itu mubah perangai leh. Dia terengah ada pak tu. Batuk dulu sekurangnya di laman tu. Tanda lo jangan ditiru perangai sumando lapik buruk. Nang kedua, nang ketiga sumando langau hijau. Bah tadi dimainggok penyakit tinggal. Artinya jangan memecah belah di rumah tangga orang. Jadilah kita pemersatu. Ya kan? Semando nenek mama, semando lapik buruk, semando langau hijau, semando kacang miang. Ikon tak selesai orang baru sana sajaknya babini ke sinan. Pacah balah orang ni. Ba kacang miang tu Ustaz namanya dua. Nan banamo kacang miang bagala si bio-bio. Dia ingin serupa orang pulau menjala di gagang tanah. Barayui kerentiang kayu. Ya kan? Buah labek berduyun-duyun, kulit berkilik, kunyang ameh, alui bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Kok dapet di miang kacang miang menggata sebatang tubuh jo jantung-jantung minta digawi. Baralah sakit kepadianya tanya ke orang nalakanai ambo alun mencuba lagi. Atau kacang miang. Jadi nan elok cik saja. Sumando ni mama. Mengaji ambo ke Gunung Ameh Pak. 50 kota. Ada sinan celai dia. Sumando masuk luka. Balu sumando masuk luka tu Ustaz. Balui kan licin Pak. Barana nyoba tahun-tahun tinggal dalam lunau tanah. Kutiko nyokane kai. Ndak laki tanah di badan. Tu hebatnya balui itu. Tapi kalau dapet balui na licin tadi masuk luka, lebih saja keluar. Indah Pak. Iya kan? Kok keluar je orang mengeluar lain nyo dabih ada orang lain tu nyo kerabu, nyo yang semalado, ndak nyo goreng, ndak nyo masian. Iya kan? Sianan semando masuk luka tu. Sajak babini dah ada encik calik orang gaik lah. Takui di binding. Iya kan? Dah ada mencalik dun sana lah. Basi banam di rumah bininya. Antahan hanya banaman. Iya kan? Di rumah bini saya tak mencalik orang gaik lah. Atau semando masuk luka namanya. Padahal Allah mengingatkan kita wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ya sana kami perintahkan manusia menyembah kepada kami saja dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada bapak nanti melihat orang gaik, dia lagi duit je sudah sembahyang subuh kau pulang masuk entah. Ya kan? Ada orang yang parah dari itu lepak. Nyuantan orang gaiknya kau ke panti jumpo. Kalau ada nomor itu sudah tu japui lah pagi kau. Kalau awak sama soketek dulu nyuantan ke tapi sungai siak tu masuk ke plastik campaan apa ngana. Kini nyopi kun lah gaik aturan kita pelihara dia hantar ke panti jumpo. Tu baban awak nan dia geng ke orang. Kan pakai piti Ustaz. Dan dia ada orang tua nak piti tu dapat. Lain dapat pantunnya. Lain tak? Kalau tidak biar ada tunjukan.
angku kapalo mandi angin meracak kudo kagalanggang bukan nambo arok dek pakirim nak waang mencali amak mengkosanang. Ini terang ada pak tu. Jadi calik-calik orang gaik kok lagi duit jo. Dia ambo itu nanti ada oleh ayah lah meninggal, induk lah meninggal, nama lang lo calik bini lah meninggal. Kalau nang kandung kau ndak ada le pak, ibarat ramba pantun yo ta ibu-ibu jo hati. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, pukul 2 ke Tanah Sirah, taruh ke kampung nak Rangcangkeh, tagak di ujung Tanah Lapang, dibuang pandang kapiai, mai jauh padi tengah sawah. Sari ko indak bemandeh kanduang, ibarat lado nak bapaga, jawi jo kambiang kamarancah, itik jo ayam kamangakeh, urek layu batang tajungkang, mungkin lamo ke mungkin sansai, mungkin kecai jadi tanah. Itulah ibaratnya kecil orang berpantun pak. Ya kan? Jadi berbanggalah kita yang masih hidup, orang tua kita pelihara beliau sebaik-baik. Labah tu itu pak, nak taluk tabang dia maknya lah, nyobela, nyosuan manisan. Ya kan? Jadi labah tabang tadi mengapa Ustaz? Magi tahu. Terima kasih Yoni, ambo lainggok di batang Cubada uni. Kami pandai berhemat hidup. Kalau kami tabang kini kuah, di sarang kami masih ada manisan gak sebotol limun tu ambil lah kau be. Batang ndak nyo patah, rantiang ndak nyo cabiak, daun ndak nyo rurui, manisan nyo tinggalan. Itulah apa pak. Kerancak untuk contoh tu. Dan itu contohnya Allah nan magi ndak ambo. Surah An-Nahlu, surah Labah, ayat 70 lah, ayat 60 lah, 8. Kata Allah lain, manisan labah tu kan mani. Orang sakit diabetes dilarang minum nan mani. Tapi nan namanya madu disuruh mengkonsumsi. Walaupun orang tu diabetes. Diabetes tu sakit kampungnya gula pak. Dua tu saya sakit orang namanya gini, sakit gula je, sakit gila je. Ada orang gila berbini saya. Dulu saya diabetes namanya, diabetes. Sabananya pak, gula tu rancak ditiru. Ibu kalau membuat jus pinang, ya kan? Membuat kue bolu, membuat kue pakai pandan, kue pandan. Ya kan? Membuat kopi, ya kan? Membuat teh, teh mani, kopi mani. Kalau tiba di kopi pak, kurang gulanya. Kurang na gula. Talampau mani na, banyak na gula. Kalau sadang elok, mantap benar rasa kopi. Gula ndak tersabui lah pak. Tapi lagi pakai teh hati gula ko walaupun namanya ndak tersabui, ndak nanta bayang dia apa? Saya bisa mengubah rasa walaupun tak dapat nama. Nan mamani engkau pasti orang mengakui sadonyo gula. Membuat jus orang, jus pinang, ndak ada jus gula je orang nampak. Jus pokat, ndak ada tersabui gula. Tapi kalau ada kaki bangkak sakit, kemudian banana, badan kurus, muka pucet, tenaga lama, diperiksa, darah 700. Gulanya. Tak pasok kaki kau diamputasi. Sakit hanya. Tak ada sakit kopi dah. Sakit gula. Kalau lah sakit, gula nan disalahan. Ya kan? Tapi lihat ada gula ku putih aso. Indah pak. Nyo taruh je untuk memanihan onde-onde gula. Iya kan? Apa saja nak mani itu gula. Jadi apa? Kok jadi ya di dunia kok jadi pengurus masjid jadi ya. Ndak ada pujian kawak, ndak ada pak. Allah lah tahu tu mah. Sebab itu dengan tunggang-tunggik kerja nyopek jadi orang. Orang mopek nak ada pak. Nan takui awak Allah berang. Ya kan? Kalau Allah berang kawak itu nan harus ditakuian. Kalau orang mau pek biasa saja. Awak memang makanan nupek dan makanan puji Allah.
Jolong sah jago lalu urul dipuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur. Kanyang parui alhamdulillahi rabbil alamin. Nyolari mini di orang alhamdulillahi rabbil. Dan Allah tetap dipuji. Nah, sudah tu Pak, labah ku punya sanjato. Sanjatonya biso. Tapi ada ndak orang di Pekanbaru ke dalam pasarnya pentak di labah? Orang pasar aku ndak ada orang jujur ke Pak? Ada orang pengicu timbangan, ada orang mangke arago pokok. Yalah balabo, andun sampai pokok ambole aja. Yalah balabo mak. Atau kami icu tu. Koknya pentak di labah kan ndak ada. Tapi labah ndak amuh ada Pak, ndak urusannya. Kapan labah tu malapeh bisonya, kalonyo digaduan. Lai kena mua Pak Jenderal bintang P, apa pakai baju dinas tu, jo tanda kepangkatan, tu apa bawa senjata rambo tu, tat menitu tu bunyinya. Itu Pak bawa tangkai sapu je, payu Pak ke baca badak tu adalah labah Pak itu na. Ndak tentu jenderal apa dia tu Pak. Ya kan? Ikonan dan nambi rotan bakabe dan nambi karajui rumpui iko nan jantan saja ketek bapantang babaliat surich. Kalau nomor 10 aku pihak Pak sudah ada pentak labah tu nomor 5 wale tu boy. Kau nak capek ke rumah sakit mati Pak. Karena enggok sadonya sedang kabau mati dia labah. Ya. Jadi kalau awak ada biso berpangkat berkedudukan berjabatan, jangan diasap serakyat banyak. Ya kan? Gunakanlah itu untuk mensejahterakan rakyat. Kok bisa dilapih ke rakyat? Ya kan? Ini bapak-bapak. Rasanya dahulu namanya Caltek, sudah tu Chevron, kinilah balik ke Pertamina. Kira-kira di SPBU Riau kok ada keputusan minyak. Nanti terjadi ke Pak? Tidak permainan orang galadi itu. Ya kan? Ini Pak. Pak antri orang di Padang Pak. Ada nan mati nyo antri menunggu minyak. Tandonya nyo mati Pak ada orang. Lah maju orang di muka. Naninya hendaknya maju nyo kalasonnya dorang lekang. Pak. Bapak tu tak kalok kalau tak kalok lah jagonya. Turun kawannya calik kira mati. Ini enggak Pak. Menunggu minyak solar Pak. Nah, tu. Ya. Jadi Bapak nanti kau dapat jabatan kan ada biso tu. Jangan sembarang pantak deh. Sebab salihai-lihai labah tu berbiso Pak bisanya nyuakai dek manusia kau barakah. Pak tu. Nyo ambil jerami tu hanya itu sarang labah tu. Lari saja Pak. Kalau mantak. Ya kan? Tapi tegakah kita sedangkan lebah itu memberikan contoh yang baik untuk kita. Allah yang mengatakan, Nabi yang menyebutkan al-mu'min kannahli. Mukmin itu seperti lebah. Dia tidak ada merusak lingkungan. Yang baik yang dia makan. Siapa tak tahu menisa lebah kau be. Tapi awak batuk-batuk kerongkongan sakit hari dingin-dingin bulu tagak. Ya kan? Lidah rata-rata, bibir pecah-pecah, ambil kacang 2 tahun, ayah bantu, ayah kalimpanang, ayah kelupak pisang kale, ayah paraweh, abui, kocok jota luar, lagi yang menisalabah. Ya kan? Sudah tu baca doanya, pucuk kawa, pucuk kempelo, masuk dan tawa keluar dan bisu. Ambui seketik. Tapi bacaan dulu salawat, doa. Ya Syafi, Ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifa'uk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ubek ko syariat kanya Pak, nak menyembuhkan Allah. Jadi kaum muslimin lebih-lebih kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira kalau bantu perangai langau hijau, perangai awak lika diterima Allah puasa. Tidak Pak. Pikut serupa perangai labah, jalih diterima. Sebelum nampak suruk, ada kambo tanya cik.
apa-apa sebagai ada mungkinan dirantau ko awak tinggal di Kembaru, ada nan orang asli siko. Alah ndak apa-apa pai wirid wisata ke Pariaman. Pai kat sekali, bau Ustaz, ko Ustaz Samad lah kau bau, ya kan? Kok Buya Mustafa, apa namanya? Ya. Bau, itu wisata religius. Kalau lagi sampai ke pantai Gondoria, apa mencalik baru bacamin sana. Nyopasion orang 5.000 serang awaknya. Ya kan? Pandainya bacamin baru pandai. Sama jawab selfie. Pandai Pak. Anak nambo tanyon ke orang punya baru ko. Kalau lama baru ko bacamin, yalah lama je. Alai ada perubahan dalam dirinya nampak? Enggak. Andaknya baru tu Pak. Kalau lo sudah bacamin, tu pahinya ke tukang jahit. Ke baru aja tukang jahit. Itu ada yang membuat baju kat dua petaka mah. Di Sarawak. Bab itu selama kau setinggi itu kerambi dan panjai ada yang batilanjang saya. Malu dan orang banyak dah setelah dan calik dicamin ndak manakah awak batilanjang. Kau rancak baju serupa udah kau. Ya kan? Alai ada pengana baru aja tu. Enggak. Setelah mendengar kaji kau Pak. Ndak ada perubahan awak dari langau hijau ke labah. Atau sama saya awak je baru bacamin. Jadi kita manusia ini harus berubah kepada yang baik. Ada hadisnya, ada. Ya kan? Nah, mangkana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Orang nan hari kini lebih baik dari hari kepatang bagamu, tu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi, sama saja hari-hari lalu tak ada perubahan, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Nambah bayona wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, lebih jahat lakunya dari dulu leh, fahuwa halikun, itu orang celaka. Awak tinggal pilih leh. Mau jadi orang menang, mau jadi orang rugi, mau jadi orang celaka, itu terpulang kepada kita. Karena tempat disediakan Allah di akhirat juga dua, ada neraka, ada surga. Tapi sarancaknya, karena kita lah berusaha, bapak-bapak untuk taat ke Allah, lebih taatlah kita masuk ke timur. Amin. Ya. Ambo doakan jamaah Masjid Al-Falah, jadi orang menang sama dengan nama masjidnya. Dan lebih dari itu, saya doakan semua kita bertemu di dalam surga nanti. Amin. Kalau ada yang salah hamba sampean Pak, batang gadang nalah ta panjek, dahan joranti yang nalah ta titih. Karena di sini terletak pangka tangkai. Salamu ambo memanjek batang menitih dahan, kok tagoyang bunga sedang kambang, telantak putih sedang laki, telendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf ke Pak pengurus jamaah. Lede maaf betul. Jamaah ndak ada nan salah doh. Semuanya tidak ada bersalah. Mudah-mudahan apa? Dimudahkan rezeki oleh Allah, dimudahkan urusan, jadi anak-anak kita anak saleh dan salehah, istri kita istri salehah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Bapantun nombor jadi di mana letak jalan kaguguat dekat pasar Padang Luar, sungai Tanang je Bukit Tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di macako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah dan lapeh apa-apa je ibu di hati dan suci je muka dan janiah. Apa kira lalai? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.